Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi terkait dengan penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10. A. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Fatu Mekah itu terjadi karena adanya pengingkaran yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah yaitu antara lain pertama, gencatan senjata antara kaum muslimin dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Yang kedua, jika ada yang datang kepada Nabi Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka ia harus dikembalikan. Tetapi jika ada yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh kalangan yang ada di Arab untuk menjalani kerjasama dengan kaum muslimin dan Quraisy. Yang keempat, pada tahun tersebut kaum muslimin belum diperbolehkan memasuki kota Mekah. Kaum muslimin diizinkan untuk memasuki Mekah di tahun berikutnya selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa dihunus. Yang kelima, perjanjian didasari pada ketulusan dan kesediaan kedua belah pihak. Singkat cerita, setelah 20 hari menjalankan ibadah umroh di Mekah, akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Semua berjalan seperti semula sampai datang kabar dari Mekah bahwa kaum Quraisy melanggar perjanjian yang telah disepakati. Suku Bakir dibantu oleh kaum Quraisy Mekah melakukan penyergapan kepada suku Khuza'ah. Bahkan mereka membunuh salah satu tokoh muslim dari suku Khuza'ah. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakir, atau orang-orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, atau yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Pasukan Islam masuk ke Mekah dari 4 penjuru, yaitu pertama dari sayap kanan, komandannya itu Khalid bin Walid, kemudian dari sayap kiri itu Jubair bin Awam, dari sebelah utara Abu Ubadah, dan sebelah barat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Yang B yaitu faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Sikap simpati yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa bertumpah darah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu Rasulullah mengumumkan 3 hal kepada para sahabatnya untuk disampaikan kepada orang Quraisy sebagai berikut. Pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Dan siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan.
Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Rasulullah enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Usamah, Bilal dan Utsman bin Tolha, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu juga Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Yang ketiga atau C yaitu Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun ke-10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Itu terjadi sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan. Dalam khutbahnya berisi: pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaan. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.